Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah baik-baik aja, Bu Wid. Gimana kabarnya, Bu Wid? Alhamdulillah Iya, baik-baik. Kita sudah ketemu lama. lagi ya, Kita sudah ketemu lama lagi, ya. iya. Ketemu lagi. Ini loka pendampingan individu yang ketiga ya Pak ya. Betul. Ya. Di sini juga bakal ada sedikit wawancara ya, diskusi aja sih sebenarnya. Bagaimana nih perasaan Bapak selama mengikuti program guru penggerak? Kita sudah 4 bulan Iya. berjalan. Perasaan saya, Pak ya. Perasaan saya jelas ilmu bertambah, pengalaman juga bertambah dan lebih menarik lagi lah gitu ya. Jadi tiap tahap saya mengikuti pendidikan ini ada banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di pelatihan ini ya, terutama bagaimana menjadi seorang guru penggerak gitu ya. Dari mulai awal, dari mulai filosofi sampai saat ini saya sedang mempelajari tentang coaching itu. Ya menurut saya itu sangat-sangat bermanfaat buat saya gitu. Gitu. Ya. Lalu bagaimana nih Bapak membagi waktu dalam menjalani peran sebagai guru dan mengikuti pendidikan guru penggerak? Jadi kan dua pekerjaan ya. Betul. Kalau sebenarnya itu tidak terganggu ya. Jadi mungkin semuanya kan ada suatu jadwalnya, dan saya tetap tidak mengesampingkan peran saya sebagai guru di sekolah. Jadi saya tetap untuk hal mengajar dan untuk mengajar kepada anak saya tetap diikutin, dan sebagai ya calon guru penggerak juga saya juga tetap diikuti dan ya sesuai jadwal. Ya alhamdulillah tidak ada terkendala sih sebenarnya, tidak ada terkendala, dan semuanya alhamdulillah juga diikutin semuanya gitu. Berarti bisa membagi waktu ya Pak ya? Alhamdulillah bisa membagi waktu gitu, sesuai aja gitu. Jadi kita kan semua kan ada deadline dan sebagainya ya. Jadi kita terus jadwalnya juga kan untuk mengajar ada jadwalnya dan ininya. Alhamdulillah tidak bentrok sih sebenarnya gitu. Lalu bagaimana nih dukungan dari kepala sekolah dan sekolah sendiri? Untuk dukungan kepala sekolah nih ya, untuk itu terkait guru penggerak ya. Ya, sangat mendukung sekali ya. Terutama kan kita kan di sini itu kan sekolah itu sebagai sekolah penggerak, otomatis ya sekolah penggerak dengan suatu kebanggaan bahwa kita ini sebagai guru penggerak ini kita kan ada 6 orang di sini ya untuk saat ini, dan nanti mungkin akan bertambah lagi. Dan untuk ya motivasi sebagai guru penggerak ini, Bapak Kepala Sekolah dengan guru yang lainnya juga sangat mendukung sekali gitu. Kemarin kan kita udah sering mengadakan pertemuan lah ya, baik secara berkelompok, secara masing-masing, atau mungkin ada acara yang khusus gitu untuk satu sekolah semua guru mengadakan diseminasi itu merupakan suatu bentuk dukungan bagi kita. Ya betul. Nah ini jika belum baik dukungannya ya, perlu menanyakan dukungan yang diperlukan. Apa dukungan atau solusi yang Bapak perlukan agar kepala sekolah dan rekan guru lain bisa lebih mendukung Bapak gitu dalam menjalankan atau mengikuti program guru penggerak ini? Betul. Berarti saya dengan memperlihatkan hasil dari pendidikan ini, jadi mengaplikasikannya di sekolah, dan mungkin Bapak Kepala Sekolah atau bahkan guru yang lain bisa melihat bagaimana hasil dari pendidikan guru penggerak ini. Nah, di situ mungkin yang asalnya mungkin tidak tertarik menjadi lebih tertarik mungkin ya, yang tadinya mungkin guru yang tidak mengerti apa itu sekolah penggerak, apa itu guru penggerak ya, mungkin sekarang jadi lebih mengerti, jadi lebih menarik lagi. Nah, itu mungkin jadi bagaimana saya mungkin mengaplikasikannya di sekolah ini gitu. Ya termasuk kalau nggak salah memang di sini banyak juga yang daftarnya sekarang ya. Ya betul, di sini banyak. Kan baru dibuka lagi ya program ini, angkatan ke berapa nih Pak? Angkatan ke-7 Ibu, angkatan ke-7. Di sini kita itu sebenarnya yang rencananya sih daftarnya ada tambahan sekitar 18 orang Ibu yang daftar ya, 18 orang seperti itu ya. Ada 18 orang. Cuman mudah-mudahan semuanya lulus, dan nanti mungkin saya angkatan 4 ada 6 orang, dan nanti yang mungkin angkatan 7 ada beberapa orang. Jadi kita nanti akan saling mendukung lah ya, dan ya mudah-mudahan guru di sini semuanya menjadi guru penggerak juga semuanya di sini gitu. Dengan target seperti itu. Karena kan memang di sini kita kan sekolahnya sekolah penggerak juga.
Iya memang untungnya saling berkaitan ya betul, Pak ya. saling berkaitan. Jadi Ya. ini. Baik, sekarang saya mau bertanya lagi tentang praktik pembelajaran CGP yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktisi. Ya. Ini mendapat umpan balik dari respon yang diterima murid Bapak ya. Apa perbaikan yang akan dilakukan mengenai praktik penerapan disiplin positif yang sudah dilakukan Bapak sebagai calon guru penggerak? Ya, dengan penerapan disiplin positif kita, misalkan atau dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin, Bu. Jadi secara rutin, misalkan ketika kita akan memulai suatu pembelajaran, misalkan kalau kita secara daring, misalkan di sini mulai dengan melakukan disiplin positifnya, misalkan melakukan apapun lah, misalkan bersih-bersih gimana ya kebersihan, atau misalkan kalau kita tatap muka nanti kan di situ ada pas jamnya waktu saya masuk kelas, kita menerapkan disiplin positif di situ. Misalkan sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan lihat-lihat dulu lah sekitar lingkungan kelasnya seperti apa. Kalau misalkan ada yang kotor atau gimana, kita bersih-bersih dulu atau gimana. Terus dan disiplin positif yang lainnya juga lah, ya kita menerapkan ke semuanya juga gitu. Dan itu dilakukan secara rutin sebelum memulai pembelajaran dengan siswa saya di sini gitu, seperti itu. Baik. Jika sudah terbentuk nih Pak ya tentang komunitas praktisi, apa rencana yang akan Bapak lakukan di bulan depan bersama komunitas praktisi yang sudah Bapak rintis nih? Ya, untuk komunitas praktisi yang pasti kita mengadakan suatu program inovatif untuk bagaimana untuk memajukan maksudnya memajukan pembelajaran di sekolah kita gitu ya. Jadi misalkan kita membuat kita mengeksplor tentang program-program yang ada di aplikasi yang komputer, terus kita nanti di penerapannya bagaimana kepada siswa seperti itu. Dan program-program yang dilakukan yang berhubungan dengan misalkan dengan disiplin positif dan sebagainya, pokoknya kita akan terus membuat program dan meningkatkan program yang sudah dilakukan untuk meningkatkan disiplin positif dan meningkatkan di sini mutu anak-anak kita di sini gitu, seperti itu. Ini jika belum berhasil, strategi apa saja yang akan dilakukan Bapak untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak? Ya, jika belum berhasil, otomatis saya harus lebih intensif lagi gitu ya, mendekati guru-gurunya ya. Tapi jadi apa sudah terbuat belum? Udah, alhamdulillah di sini kita meskipun skalanya masih ruang lingkupnya masih terlalu tidak semua guru sih, tidak semua guru, baru ada mungkin beberapa orang yang dekat dengan saya. Memang di situ juga kan mungkin banyak tantangannya ya, karena kan tiap guru juga mempunyai kadang punya program sendiri, punya kesibukan sendiri. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan mungkin ya, misalkan guru itu punya program apa gitu, nah kita saling dukung lah, kita gabungkan. Ya, memang tidak semuanya yang bisa diajak seperti itu, tapi alhamdulillah mungkin suatu saat nanti kita lama kelamaan kita mulai berkembang. Jadi pertama misalkan kita ada berempat, berlima, berenam, mungkin ditambah-tambah lagi dengan yang lainnya, mungkin kan kan di kita banyak nih CGP-nya nih. Nah, kita kan mempunyai komunitas masing-masing misalkan seperti itu. Nah, nanti kita gabungkan, kita menjadikan satu, dan akhirnya kan semua guru ternyata komunitas praktisi juga semuanya akhirnya. Pada akhirnya kan targetnya semua guru itu menjadi belajar lah ya, seperti itu. Kayak ada misalkan yang GMB gitu, yang ini ya, yang guru membagi dan berbagi, itu dari Pak Yudi seperti itu ya. Nah, itu kan nanti kita misalkan gabungkan dengan yang misalkan saya dari bahasanya gitu, nanti kita bisa digabung-gabungkan dan akhirnya kan menjadi skalanya jadi besar. Kalau yang komunitas Bapak sendiri memang apa sudah ada nama atau? Untuk sekarang mungkin belum ada namanya, cuman yang pasti kan saya mencarinya yang serumpun dulu gitu, maksudnya yang saya saya dari bahasa ya, jadi mungkin ada satu rumpun bahasa gitu, seperti itu. Dan itu memang kalau program-programnya udah ada semuanya, program yang akan dilakukan ada, cuman kalau untuk nama masih belum pasti, masih dalam pengerjaan gitu untuk nama gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada ya. Betul ya. Kan keren tuh, komunitas Pak Indra bahasa Inggris. Iya, nanti kita bikin lah. Bener ya.
Ya, Mm-mm. baik. Sekarang akan dilanjut ke pemetaan kebutuhan belajar murid dan pembelajaran diferensiasi pada modul 2.1 Betul. ya. Bagaimana nih praktek pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah Bapak pelajari dari modul 2.1? Ya, untuk pemetaan kita kan harus tahu ya, intinya kita harus mengetahui dulu untuk ya kompetensi anak itu sendiri ya. Jadi untuk hal pemetaan memang kita terkendalanya kan kita itu murid itu banyak. Kalau saya sendiri ya, kalau saya misalkan pribadi berpendapat bahwa misalkan dari berapa kelas yang saya pelajari, yang saya ajar dari 6 kelas yang saya ajar, mungkin untuk hal pemetaan itu yang agak lama gitu, karena memang untuk ada tahap-tahapan tertentu mungkin ya untuk pemetaan itu. Jadi memang yang saya lakukan ya pemetaan sambil berjalan gitu pemetaannya gitu. Tapi memang sudah dilakukan untuk pemetaan murid. Jadi kita bisa tahu kemampuan murid seperti apa gitu di tiap-tiap. Apa saja nih kendala yang dihadapi selama mencoba melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dan bagaimana strategi yang Pak Indra lakukan? Ya, itu apa yang hambatan yang sulit ya otomatis ya karena siswanya sangat heterogen sekali ya. Siswanya itu sangat bermacam-macam. Terus kita harus mengetahui kemampuan siswanya seperti apa, seperti itu ya. Dan yang saya lakukan strateginya otomatis saya biasanya misalkan melakukan semacam survei atau semacam tanya jawab, konsultasi melalui Google Form dan sebagainya. Nah, di sana kita bisa tahu kemampuan murid itu seperti apa dan bagaimana kompetensinya, dan disitulah saya menerapkan pemetaan yang selanjutnya seperti itu. Bagus. Lalu apa nih manfaat yang dirasakan calon guru penggerak ya Pak Indra gitu setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid? Ya, manfaatnya otomatis saya bisa lebih fokus ya, lebih fokus dalam meningkatkan potensi muridnya itu sendiri gitu ya. Otomatis kan kita berarti setelah pemetaan kan kita bakal tahu gitu, misalkan anak seperti bagaimana ya, anak misalkan apakah harus apa yang harus saya lakukan gitu untuk mendidik siswa tersebut gitu. Jadi ya manfaatnya berarti saya lebih ya istilahnya lebih terpola seperti itu. Lebih teliti lagi ya, lebih memahami teliti lagi. karakter anak. Betul, lebih memahami karakter tiap anak kan itu ya. Karena berbeda-beda ya. Betul, seperti itu. Ya. Nah, lalu apa nih strategi diferensiasi yang sudah Bapak terapkan di kelas? Karena kan strategi diferensiasi itu ada 3 ya Pak ya? Ya. Dari konten, proses, sama produk. Ya. Ya. Nah, mungkin kalau saya saya lakukan, saya seringnya kalau untuk seringnya ya untuk proses sama di produk tentunya. Karena kan kalau dalam bahasa Inggrisnya bahasa Inggris itu hampir misalkan kita tadi lagu misalkan ya. Nah, memaknai sebuah lagu. Semuanya kan intinya goalnya itu sama ya, tujuannya itu semuanya untuk memaknai lagu. Tapi dalam proses itu di situ yang berbeda gitu. Diferensiasi prosesnya misalkan anak kan beda-beda ya Pak. Lagu yang dia suka itu seperti apa, seperti itu ya, yang mana, apakah jenis-jenis lagunya seperti apa, seperti itu, dan nantinya kan ke produknya juga nanti akan berbeda hasilnya gitu, seperti itu. Tapi memang pernah dilakukan ya, produk diferensiasi. Betul. Dari konten sampai produknya. Betul. Sudah ya. Betul, pernah dilakukan. Ya, bagus. Bagaimana nih tanggapan atau perubahan yang terlihat pada murid setelah Bapak menerapkan strategi diferensiasi tersebut? Itu saya tanya biasanya kan kita di akhir pembelajaran ada suatu refleksi ya di pembelajaran. Nah, setelah saya menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi itu ada refleksi dari anak itu menjadi lebih menarik katanya ya. Lebih menarik karena siswa itu diberi diberi kebebasan dalam misalkan dalam menentukan cara bagaimana dia mencapai tujuannya itu tersebut gitu. Misalkan kita memaknai sebuah lagu. Nah, bagaimana ada yang kita tidak terfokus sama lagu itu, jadi tapi dia sesuai dengan hobinya lah, dengan tipenya lah, itu seperti itu. Jadi ya beberapa anak cukup senang gitu dengan situ, apalagi ya banyak ininya lah, kita variasinya gitu. Lalu apa rencana yang akan dilakukan untuk perbaikan penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas Bapak?
rencana untuk penerapannya atau ini Perbaikannya sih Pak, lebih ke perbaikannya ya, perbaikan. lebih ke perbaikan ya. Pada perbaikan nanti kita ya saya lebih lebih apa ya, lebih dalam hal penerapannya lah, dalam hal penerapan untuk diferensiasi konten, apa misalkan proses atau produk itu ya lebih terfokus lah, lebih terfokus, lebih fokus lagi saya akan lebih fokus ke nantinya ke anak gitu. Jadi lebih supaya nantinya anak bisa menguasai apa yang saya ajarkan Siap. dan bisa menciptakan suatu produk yang memang yang benar diharapkan oleh siswa itu gitu. Siap, baik. Seperti itu. Terima kasih nih Pak ya. Sekarang kita ke refleksi ya, Ya, refleksi pendampingan. Mungkin ini sering sekali ditanyakan, tapi ya harus ditanyakan. Betul. Setelah mengikuti 4 bulan pendampingan nih Pak ya, apa yang membuat Bapak merasakan bangga terhadap diri Bapak sebagai calon guru Iya. penggerak? Setelah 4 bulan nih yang saya rasakan, saya merasa bangga mungkin karena ya saya mendapatkan suatu apa ya, suatu ilmu yang mungkin tentang pendidikan penggerak ini ya, yang mungkin Tentang akan program. berbeda mungkin dengan guru yang belum mendapatkan seperti itu. Jadi saya itu otomatis mempunyai suatu kebanggaan seperti itu. Dan kebanggaan saya juga, saya ingin ya berarti saya bisa untuk bisa berbagi lah, Ya, berbagi dengan guru-guru yang lain, dengan ya guru kita bagi-bagi pengalaman juga, berbagi gimana caranya menjadi seorang guru penggerak. Ya itulah kebanggaan saya itu bisa berbagi, bisa berbagi ini lah ilmu ya, ya. bisa berbagi Terutama ilmu lah. apalagi sekarang mungkin sama yang junior yang baru Iya, mau masuk betul, ya, betul. sharing ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya. Betul. Iya ya. Kalau dari segi karakteristik diri sendiri gimana Pak? Lebih gimana ya karakteristiknya? Lebih percaya diri Lebih kah? percaya diri ada, ya betul. Lebih percaya diri itu otomatis, terus lebih berani untuk apa ya istilahnya, untuk mengungkapkan hal-hal yang memang sebelumnya saya kurang mengerti gitu tentang ya tentang pendidikan ini seperti itu. Ya, bagus, bagus. Nah ini sejauh apa nih pendampingan saat ini membantu Bapak? Lalu apakah untuk proses kedepannya apakah ada yang harus diperbaiki lagi gitu Pak? Ya kalau untuk pendampingan saat ini ya apa ya nggak ada yang diperbaiki lah. Kalau menurut saya semua dari pendampingan awal sampai pendampingan saat ini itu sangat baik seperti itu. Saya sangat bermanfaat buat saya sendiri gitu. Aduh, terima kasih Pak Indra. Kalau nggak ada bener nih nggak ada yang nggak ada sama sekali nggak ada. Baik, aduh terima kasih Pak Indra Ya. ya atas waktunya sudah meluangkan waktu bersama saya di sini, kita berdiskusi, berbincang-bincang. Apalagi tadi sudah masuk kelas juga ya. Iya, Observasi kelas dengan RPP diferensiasi yang disesuaikan. Iya, terima kasih. Mungkin kedepannya juga saya akan mendampingi lagi. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih atas pendampingannya jangan bosan-bosan, gitu ya. karena pasti bakal kesini terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.